happy lah ya. Dan ini aku waktu wisuda aku nggak datang. Jadi graduation waktu SD SD datang, SMP SMA aku nggak datang. Jadi kayak ini baru pertama kali ya. Baru lihat orang graduation begini itu baru pertama Kayak kali. happy ternyata finally akhirnya selama kalau dia kan 6 tahun ya di sini akhirnya lulus juga SMA udah kelar bebas. Dan Jadi seperti apa perasaan sebagai orang tua nih anaknya graduation maksudnya di wisuda graduation pas ketika naik ke podium itu seperti apa gimana? Happy tapi deg-degan juga. Jadi- Malah kita yang deg-degan. sebenarnya kan siswanya kan tadi ada 140-an. Jadi saya itu bingung itu anakku mana. Dia Ternyata kan nyari. ada tiga grup. Dia grup kedua di tengah. Nah, sambil nunggu dia naik, saya ketemu dia kan pas umur 5 tahun. Dan sekarang udah mau 18 tahun, gak nyangka udah 13 tahun saya kenal dia. Dan dulu itu kelihatan kayak anak kecil, masih apa ya, kayak sekairal lah. Tiba-tiba sekarang udah menjadi seorang gadis, udah lulus SMA, udah menuju lagi milih-milih jurusan. Jadi kayak dulu mintanya permen, mintanya mainan, sekarang udah pembahasannya kita lebih dewasa Beda. jauh. Dan juga pembahasannya dia pingin jurusan apa, dia punya tujuan. Kalau dulu kan yang penting maminya kasih apa nurus, sekarang dia pingin jurusan apa, dia udah punya pemikiran sendiri. Jadi terharu, happy, tapi ada sedikit sedihnya juga. Jadi begitu, berarti kan waktu yang bersama saya kan semakin dikit gitu. Ya kalau aku sih yang pasti bangga pertama karena puji Tuhan Chloe juga lulus ini dengan nilai yang cukup bagus. Yes. Dia punya kayak tadi kan Li bilang dia punya tujuan. Kadang-kadang kan anak umur segini kan masih bingung ya, meskipun Udah, masih ya bingung sih, sembarang tapi aja lah sekolah gitu ya. meskipun masih tetap bingung karena kan masih ya perlu perlu pengarahan lah ya. Tapi dia udah punya satu keinginan, niat itu udah bersyukur banget. Jadi happy akhirnya lulus, akhirnya maminya udah berhasil menyekolahkan dengan baik lah gitu. Tadi bisa dikatakan ke depannya kan pasti yang tadi nomor bilang ada arahan. Emang polisi tuh pengen seperti apa? Kuliah keduanya Kamu pengen jurusan apa, pengen kedepannya mau apa? atau di Korea? Jadi kan awalnya plannya tuh pengennya jurusan film, terus pengennya ke Korea, terus habis itu Film di Korea. Tapi kamu harus jelasin ke Koreanya bukan karena K-pop dan bukan, K-drama. tapi karena Banyak yang emang filmnya kan di sana bagus-bagus, terus kayak kalau mau belajar tuh emang di situ menurut Chloe emang salah satu tempat yang bagus. Cuman jadinya sekarang jurusannya pindah ke psikolog. Karena Kenapa psychology? karena Mau apa? Chloe yang boleh berat. Kenapa psikolog? Karena menurut Chloe itu banyak orang yang mungkin kayak Semakin stres ya? semakin sekarang tuh aslinya banyak yang stres, banyak yang sakit di-support. mental. Cuman nggak ada yang tahu gitu loh, karena kan mereka mungkin gengsi atau apa. Dan Indonesia menurut saya psikolog udah banyak, tapi mungkin tempat prakteknya kita nggak tahu di mana. Dan mungkin banyak orang kayak orang Korea zaman 2000-an awal, kalau kita mau datang ke psikolog buat konsultasi, orang bilang gini, oh ini udah gila nih. Iya, Mungkin dipikir sakit tuh mental. penyakit. Bukan, Enggak. itu sebenarnya kayak kita sakit flu. Iya. Kita meriang dikit, oh ini COVID nih, kan belum tentu gitu. Jadi jangan sampai pikir itu enteng, tapi kita juga memang harus konsultasi. Karena apa? Suami, istri sama-sama stres, anak stres, belum tentu dia bisa cerita ke orang tua belum tentu Ya, bisa cerita sama psikolog. Nah, dia punya visi misinya itu. Saya dengar itu saya kagum. Kalau usia-usia dia ini kan pinginnya kan kayak apa ya, yang keren-keren, yang ya apa yang terlihat bagus-bagus doang. Dan yang gampang-gampang. Padahal psikolog sekolahnya susah juga, tapi dia mau berani ambil keputusan itu karena ya Chloe juga pernah melewati masa sulit. Dia berarti kan butuh orang curhat lah, makanya mungkin dia mengambil keputusan itu gitu. Hawa, bisa dikatakan dulu ketika wisuda atau perpisahan sekolah kan beda sekali sama Iya. anak-anak ini sekarang. Melihatnya seperti apa nih? Ini kayaknya udah coret-coretan dulu. Kalau Jadi kalau zaman dulu tuh kayak lebih brutal ya kan, karena kita nggak ada rules, nggak ada aturan, pokoknya wah udah kelulusan juga nggak ada yang namanya pasang toga. Zaman dulu tuh, zaman aku tuh Nggak belum ada ada yang namanya. kayak baju toga dipasang. Itu cuma kuliah tuh Itu namanya. kuliah. Tapi sekarang SMA itu udah kayak gitu, terus bener-bener teratur liturginya tuh kayak ada tata caranya. Jadi Betul. kayak wow, ini
sampai mereka itu salah satu murid itu kasih speech kan, kasih kayak ngomong-ngomong gitu kan, sambutan dan segala macam, dia tuh sampai nangis karena segitu beratnya mereka melewati ini, segitu susahnya sampai akhirnya finally udah lulus dan akhirnya berpisah untuk menentukan tujuan hidup masing-masing yang ya semoganya harus sukses gitu. Jangan salah, Chloe aja kemarin nangis kan. Jadi kita itu sedikit ada plan atau kita discuss, boleh nggak kamu tahun ini nggak sekolah atau kamu pikirin, soalnya kan waktu itu awal belum ada jurusan dia pingin apa gitu. Kita kasih sekolah kuliah di Indonesia juga dia belum tertarik, jadi ya udah setahun kamu break, kita mikir tahun depan. Dia nangis, apa mami nggak tahu perjuangan Chloe ya kan. Susahnya karena nih programnya yang dia ambil ini kebetulan IBDP itu sangat-sangat saingan juga berat dan sangat-sangat untuk standar nilainya tinggi banget dan persaingan di sekolahannya dia ini yang bagus-bagus banyak, jadi otomatis untuk mencapai nilai itu tuh sangat-sangat susah. Itu yang buat dia tuh kayak aduh kok nggak sekolah dulu, bisa sedih banget dengan jerih payahnya dia gitu. Bisa dikatakan hari ini hadir bersama kakek neneknya juga untuk maksudnya ya apa ya, kayak Ya, memeriahkan kakek lah ya. neneknya kasih surprise. Jadi Surprise. Chloe nggak tahu ya tadi ya. Nggak tahu sama sekali. Biasanya kan kayak waktu itu ulang tahun kan udah ketahuan. Cuman yang ini bener-bener kaget, bingung. Tadi tuh ada siapa di situ, kok kayak kenal tapi nggak tahu. Terus oh ternyata kakek nenek gitu. Jadi bisa dikatakan kayak seperti apa sih Chloe gitu kan, udah dewasa nih akhirnya gitu, bisa menentukan sendiri. Jujur aja Chloe merasa masih belum dewasa, masih kayak anak kecil. Mungkin ada beberapa hal yang Chloe masih udah bisa nentuin sendiri, cuman Chloe masih banyak minta tolong mami sama apa untuk bantuin, terus support juga. Wajar lah, namanya masih anak-anak Tapi ya kan. di usianya Chloe 18 tahun menurutku jauh lebih dewasa daripada waktu 18 tahun kalau saya lihat. Tapi memang 18 tahun itu masih butuh dekat sama Chloe orang belum tua. 18, Chloe masih Mau, 17. going. Iya. Jadi bisa dikatakan tadi kan bilang nggak pernah ngerasain wisuda, sekali ngerasain wisuda Anaknya betul. gimana perasaannya? Ya itu saya lihat, ini kan pengalaman pertama kali saya lihat wisuda dan memang tertata banget sih dari jalan kakinya, langkahnya dan juga blockingnya mereka atur semua rapi, dan juga persiapannya menurut saya itu rapi banget. Dan juga orang tuanya juga seatnya udah ditentukan, nomornya kita nggak boleh ambil sembarang, maksudnya udah ada Dan ditentukan. mereka tuh ngatur ini udah hampir almost 3 weeks ya. Udah paling udah 6 bulan akhirnya. Oh, 6 6 bulan. bulan. Oh my god. Jadi Jadi- mereka tuh untuk preparation ini makanya tadi tuh bener-bener jalan aturannya itu bener-bener flow-nya bagus banget. Jadi kita juga kayak oh my god, ini flow bagus banget. Udah kayak bener-bener lagi kuliah loh. Bagus sih. Kan lebih I'm dekat kan proud. daripada yang kita yang wisuda ya. Iya. Anak kita wisuda kayaknya lebih grogi, takutnya dia takutnya dia jatuh kayak kepleset. Enggak, itu kayak- Chloe udah duluan, teman-temannya Chloe sama Chloe kayak merinding terus merinding juga. gemeter. Harapannya mungkin untuk anak-anak ini seperti apa? Kalau harapan saya buat Chloe dan anak-anak juga ya, yang paling penting adalah sehat sih. Sehat itu kita nggak bisa beli pakai uang. Kedua, pinter nggak pinter nomor sekian, tapi saya pingin tetap mereka ingat keluarga, attitude. Karena attitude itu kita diajarin susah. Kalau pelajaran kita ajar guru yang bagus, mungkin dipaksa belajar mungkin jadi pinter. Tapi kalau attitude kan beda, dan pingin tetap dekat sama Tuhan, itu kalau saya sih ya. Ya kalau saya sih pertama pasti Tuhan ya, harus punya Tuhan dulu. Terus kedua itu attitude paling penting. Karena apa? Karena dimanapun punya karakter, kalau karakternya nggak, ya mau sepintar apa, mau sekaya apapun, tapi karakternya nggak bagus, semua orang nggak akan bisa mendekat lah sama kita. Jadi yang paling penting Tuhan sama karakter, itu udah paling penting. Chloe sendiri kira-kira seperti apa nih ke depannya pengen? Untuk sekarang sih Koi masih belum ada bayangan ke depannya gimana. Cuman ya as long as mami sama apa masih ada sama Chloe sih ya ikutin aja, jalanin aja. Kamu di rumah itu keinginan kamu jelas, kok di sini kayak ikutin aja gitu. Ya pokoknya kita sih sebagai orang tua, apa yang dia pingin kayak jurusan support atau lah ya. sekolah negara manapun, kita ingin support yang terbaik buat dia. Ya udah apa ya, keperluan kita atau keinginan kita itu udah nomor sekian. Nah, yang penting anak buat anak dulu, apalagi Chloe udah SMA, udah mau kuliah, jadi kita fokus Chloe dulu. 3 tahun kemudian kita harus fokus yang kedua Zoe dulu. Setelah Baru itu yang yang anak ini. kecil-kecil naik, ya baru itu kita fokus lagi gitu. Berarti kuliah di luar negeri nih maunya?
Katanya terserah di sini ya. Terserah ya, terserah. Sini ya. Terserah bener ya. Yang penting edukasinya oke. Jadi dia udah apply beberapa tempat di Indonesia ada, di luar negeri ada, tapi ya kita Kita lihat ya, yang terbaik puji ya. Tuhan banyak yang diterima, tapi kita mau yang terbaik dan terakhir dia keputusannya apa, Juni kita mau ambil keputusan. Jadi ya kita tergantung dia sih, dia mau ambilnya apa. Pokoknya kita sebagai orang tua pasti kita support aja. Ya kalau saya sih orangnya tipenya itu paling males masalah sama orang ya. Kalau bisa Masih tegur. enggak masalah dalam arti ditegur aja bisa jadi masalah, karena tegur misalkan aku iya, hard feeling bisa Iya, aku iya, marah betul, dong. Jadi sebisa mungkin kalau saya sih apalagi udah ditegur saya nggak mungkin ulang lagi, dan juga seharusnya itu kesadaran diri sendiri. Kalau kita udah ditegur berarti kan tidak boleh. Benar. Atau tidak diizinkan. Why kita maksain? Kalau kita maksain dimarahin terus dia marah-marah dan ulang-ulang, menurut saya sih dia harus belajar mungkin peraturan yang berlaku di sananya gimana, mungkin tata tertibnya harus dia pelajarin lagi. Sebenarnya kalau dari aku pribadi ya, kalau ngeliat kayak gitu, sebenarnya kenapa orang negur pasti ada sesuatu yang bahaya. Karena kan beberapa kasus yang kayak ngevlog di tempat-tempat yang maksudnya yang ekstrim, nggak taunya malah dia yang meninggal. Iya, Maksudnya sebenarnya kan orang kasih tahu supaya nggak terjadi sesuatu entah di lingkungan situ atau untuk dirinya. Jadi ya balik lagi sih sebenarnya cobalah untuk didengarkan, karena kalau itu bahaya kan, maksudnya kayak mati konyol gitu ya, hanya karena ngevlog terus habis itu tiba-tiba dia harus meninggal gara-gara Iya. itu sih yang bahaya. Bisa dikatakan kayak ngevlognya juga kan dari atas mobil. Iya, iya, iya. Iya, iya. Mm-mm. Ini memang sangat berbahaya juga. Bener. Betul, betul. Nah, bisa dikatakan kenapa banyak banget golongan emak-emak nih yang sering ngevlog di sosmed, mulai dari emak-emak maksa minta sedekah lah gitu kan, kayak emak-emak yang sering lawan arah motor lah, Waduh. ngelakuinnya di luar malam hari. Iya, sebenarnya ya sebagai emak-emak juga kenapa banyak yang melakukan gitu, sebenarnya karena mereka itu pengen ini loh keseharian aku dilihat, ini loh aku lagi gini, ini loh heboh dan ekstrimnya, pengen nunjukin ke orang segimana susah payahnya mereka jadi emak-emak, segimana mereka jadi hebohnya jadi emak-emak. Maksudnya sebenarnya pengen nunjukin aja sih keceriaan mereka, tapi ya balik lagi sebenarnya beware untuk diri sendiri, jangan sampai karena itu mati konyol, itu aja sih sebenarnya Ya, itu. sama kalau sunroof itu mungkin kalau zaman dulu saya juga baru pertama kali punya mobil yang bisa dibuka atapnya, saya juga agak Pamer dikit excited. lah ya, pamer dikit boleh Cuman sih. itu menurut saya sih hal yang nggak terlalu perlu. Enggak, sebenarnya boleh tapi nggak boleh sambil jalan. Iya sambil enggak, dan juga naik atas juga nggak perlu beb, panas buat apa? Nah justru sekarang kita beli mobil itu yang nggak ada sunroofnya, karena apa? Meskipun sunroof itu udah ada kain sama kacanya, tetap lebih panas. Ya, dan juga ya emak-emak yang suka lawan arah, ya itu benar-benar sangat bahaya. Kalau ada apa-apa pasti yang disalahkan dia. Dan juga ada yang emak-emak yang maksa meminta sesuatu sedekah gitu ya, saya juga bingung. Kita minta sesuatu ketika lawan kita nggak kasih atau orang lain nggak kasih, kalau kita mau marah lebih baik kita jadi nyolong aja, buat apa kita minta. Dan juga kalau mama, bukan cuma mama, mas om juga banyak, orang Korea juga banyak yang aneh-aneh. Cuman tolonglah ya, kalau kita lawan arah berarti kita salah, kita naik-naik atau kita pamer-pamer di sunroof itu mungkin kalau kena atap atau ada yang tiang biasa di atas Iya, tiba-tiba 2 meter kena tiung, ya, dia bisa pingsan juga. Dan juga misalkan takut jatuh handphonenya diambil orang, nanti bilang itu maling kayak gitu. Jadi sadaran diri, menjaga diri sendiri sih. dan emak-emak jangan sampai power of emak-emak jadinya yang negatif. Lebih baik power of emak-emak yang membantu support orang banyak itu ya jadi luar biasa. Kemudian